bagaimana hukum menulis Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Misalnya pakai bahasa Inggris kah, atau bahasa tulisan Inggris ya, huruf Inggris, atau huruf abjad ya, Indonesia. Di sini ada perbedaan pendapat ya. Menurut Syekh Yasin bin Isa Al-Padani menjelaskan hal ini dalam kitab Faidul Khabir, bahwa menterjemah atau menulis ya, mengalih bahasakan Al-Quran, mengalih tuliskan Al-Quran dari yang berbahasa Arab ke bahasa yang lain, ini hukumnya haram ya, hukumnya haram. Meskipun ada sebagian yang mengatakan tidak haram, tapi kebanyakan ulama berpendapat hukumnya haram, tidak boleh. Misalnya kita menulis ya, kayak di Indonesia ini kan banyak sekali Al-Quran, ada bahasa Arabnya, kemudian ada pula bahasa Indonesianya, dan ada juga terjemahnya, langsung 3 gitu ya, merangkap. Ini hukumnya sebenarnya ulama lebih tegas, lebih banyak yang mengatakan hukumnya haram menulis Al-Quran ke bahasa lain, ke bahasa selain Arab. Sedangkan membaca Al-Quran dengan melihat tulisan Latinnya, tidak melihat bahasa Arabnya, hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena tulisan bahasa Indonesia, dalam konteks kita Indonesia, itu tidak akan 100% sesuai dengan Arab ya. Misalnya panjang pendeknya saja. Panjang pendeknya saja itu tentu untuk menyesuaikan sudah sangat sulit. Biasa kalau dalam bahasa Indonesia, panjang itu kalau suaranya A itu ditulis 2 huruf A. Sementara di dalam bahasa Arab ya, terutama di dalam tajwid, ada yang mat tobi'i panjangnya cuma 1 alif, ada mat jaiz, ada mat wajib yang panjangnya ada yang mengatakan 3 alif, 2,5 alif, ada yang mengatakan 2 alif. Ini tentu tidak bisa terwakili dengan bahasa selain Arab, sehingga perlu kemudian kita membatasi ya, menulis Al-Quran dengan bahasa selain Arab, apalagi membaca Al-Quran dengan menggunakan tulisan Latin. Khawatirnya begini, bagi seorang pemula ya, pemula misalnya ada orang yang belum bisa baca Quran, kemudian belajar membaca dengan menggunakan tulisan Latin. Ini mohon maaf, misalnya belajar Fatihah, kalau Fatihahnya panjang pendeknya, tasydidnya keliru, ini tentu akan berakibat fatal kepada sholatnya. Nah ini yang dimaksud kenapa kok diharamkan. Ini sudah banyak sekali. Kadang ada orang yang tidak pandai menulis Arab ya, tidak pandai membaca tulisan Arab, tapi kan rata-rata orang pandai membaca tulisan Latin, sehingga dia beralternatif membaca Al-Quran dengan menggunakan tulisan Latin itu. Karena sekarang memang diperjualbelikan Al-Quran yang bertuliskan Arab sekaligus juga bertuliskan Latin. Ini sebenarnya ya, kurang tepat juga itu penyedia Al-Quran yang kemudian mencantumkan tulisan Latinnya ya, karena hukumnya haram tadi itu, hukumnya haram. Kecuali ya dia bisa membaca bahasa Arab ya, hanya sekedar iseng lihat-lihat tulisan Latinnya tidak masalah. Tapi kalau ternyata dia memang tidak bisa bahasa Arab, kemudian baca Quran dengan menggunakan bahasa Latin, itu hukumnya haram. Sebab itu pasti
akan merubah bacaan Al-Quran dari yang semestinya.